warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Nurisi. Di sini saya akan membahas mengenai authorities pada DNS server. Pembahasan pada video kali ini saya akan bagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada konsep autoritatif server DNS. Yang kedua ada Debian untuk web server. Yang ketiga ada konfigurasi zone file. Yang keempat konfigurasi forwarding file. Yang kelima konfigurasi reverse file. Yang keenam konfigurasi restart server. Yang ketujuh pengujian autoritatif DNS server. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep autoritatif DNS server. Pada video sebelumnya, saat laptop akan mengakses facebook.com, laptop itu harus meminta IP-nya ke local DNS. Lalu local DNS akan meminta ping-nya lagi ke Google. Nah, tetapi pada materi kali ini saya akan menghilangkan request IP ke Google-nya. Jadi, jika laptop ingin mengakses facebook.com, lokal servernya itu sudah memiliki IP-nya. Jadi, kita itu bisa mempersingkat waktu dan juga mempercepat peng-requestan data ke internetnya. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu clone Debian untuk web server. Untuk topologinya, klien Ubuntu itu akan mengakses web servernya itu melalui local DNS. Nah, di sini local DNS-nya itu adalah si Debian servernya. Jadi, Ubuntu akan mengakses web servernya melalui Debian server. Debian servernya langsung kita clone saja. Kita klik kanan, lalu clone. Saya akan menamainya itu web server. Lalu di sini saya akan mengubah laptopnya. Kalian bisa mengubahnya atau tidak itu tergantung dari penyimpanan laptop kalian. Karena penyimpanan saya itu cukup, jadi saya akan pindahkan ke sini. Lalu di sini, lalu tunggu sampai klonnya itu selesai. Di sini saya sudah login ke web servernya. Lalu saya akan coba cek IP-nya. Di sini untuk IP-nya itu adalah 10.10.10.2 karena itu merupakan cloning dari Debian servernya. Jadi web server itu memiliki IP yang sama dengan Debian server. Lalu di sini saya akan menggantinya. Kita masuk ke router terlebih dahulu. Lalu kita ketik nano. Nah, seperti ini. Di sini pada address di websitenya akan saya ganti menjadi 10.10.10.4. Kita ctrl X, Y, lalu enter. Lalu ketikkan sistem ctl restart networking. Lalu kita cek IP-nya lagi dengan menggunakan perintah IP up. Nah, seperti ini. Sudah terganti. Lalu saya akan coba ping Google. Kita pergi ke nano/etc. Nah, seperti ini. Lalu kita ketikkan name server 888. Nah, jika di kalian itu ada name server tapi nya bukan 88, kalian bisa berikan pagar di depannya seperti ini. Tetapi jika tidak ada, maka kalian bisa menuliskan langsung seperti milik saya. Lalu kalau sudah, kita ctrl X, Y, lalu enter. Saya akan coba ping lagi. Lalu di sini saya akan mengubah hostingnya. Kita ke nano/etc/hostname. Di sini satunya itu kita ganti menjadi 3. Kita bisa ctrl X, lalu enter. Lalu di sini ganti juga hostnya kita ganti menjadi 3 juga. Kita ctrl X, Y, lalu enter. Lalu saya akan coba exit untuk mengecek apakah sudah berubah atau belum. Terlebih dahulu kita menggunakan cara yang lain. Kita ketikkan hostname, ctrl L. Nah, seperti ini. Namanya adalah SVR3 Debian. Lalu kalau sudah, kita exit. Sudah berubah. Nah, seperti ini sudah berubah ya, teman-teman. Lanjut kita ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi zone file. Nah, di sini saya sudah masuk ke Debian servernya dan juga sudah masuk ke rootnya. Lalu di sini saya akan menginstal bin 9-nya menggunakan perintah sudo apt install bin 9. Enter, lalu Y, enter. Lalu kalau sudah, kita masuk ke bin-nya dengan menggunakan cd/etc/bin, lalu enter. Lalu saya akan mengkonfigurasi forwarding zone-nya untuk domain dan juga reverse zone. Untuk IP-nya saya akan ke nano name.core.local, enter. Lalu ketikkan seperti ini. Lalu kita ketik zone terlebih dahulu. Ketik dan saya akan menamainya itu irza.com. Jangan lupa kita wajib tambahkan com. Lalu kita tutup dan kita kurung, enter. Lalu kita tab dan ketikkan tip master, lalu titik koma, enter, lalu tab lagi, kita ketikkan file, petik, /etc/bin/db .irza, sesuai dengan yang irza.com. Lalu, kalau sudah, kita enter, lalu kita tutup kurung, dan tambahkan titik juga. Lalu kita di bawahnya, kita ketikkan lagi zone, masukkan IP-nya, itu 10.10.10.4. Maksudnya 10.10.10.in strip addr, titik arpa. Lalu kita buka kurung, enter, dan tab ketik tipe master, titik 2. Titik koma, lalu kita enter lagi, terus tab ketik file, petik /etc/bin/db .10, petik titik koma, enter, lalu tutup kurung dan titik koma lagi. Nah, begini tulisannya. Lalu kita ctrl X, Y, enter. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan nanonya itu kita ganti menjadi cat, berarti cat name.conf .local seperti ini. Nah, ini kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai konfigurasi forwarding file. Jika ls maka banyak sekali file yang bisa kita gunakan sebagai template. Di sini saya akan membuat file db.irza dengan mengcopy db.local. Bisa menggunakan cp db.local db.irza seperti ini, lalu ls. Nah, di sini sudah ada ya db.irza-nya. Lalu nano db.irza untuk mengkonfigurasinya. Di sini pada localhost kita ganti menggunakan nama tadi, yaitu yang irza.com. Di sini namanya itu terserah. Nah, kalau sudah
Kalau tidak juga kita lakukan hal yang sama, irza.com. Untuk serialnya itu bisa kita ganti untuk menandai kalau sudah menggantinya. Lalu di sini saya mengganti menjadi 5. Lalu di sini pada localhost saya akan ganti juga seperti tadi yaitu ns1.irza.com. Lalu di bawahnya di sini akan ganti menjadi ns1. Lalu hanya di sini ketikkan IP dari si Debian servernya yaitu 10.10.10.2. Lalu di bawahnya itu kita bisa hapus saja. Nah, enter 2 kali, lalu tambahkan add, kita tab in, tab lagi, lalu tab, kita masukkan IP dari web servernya yaitu 10.10.10.4. lalu kita di bawah kita ketikkan www, tab in, tab cname seperti ini, lalu tab kita masukkan nama yaitu irza.com. lalu kalau sudah kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Kita masuk ke materi yang kelima yaitu mengenai konfigurasi reverse file. Di sini saya akan membuat file db.10 dengan mengcopy file db.127. Kita bisa ketikkan cp atau copy db127 yaitu file yang akan di copy, lalu db10 yaitu nama filenya. Lalu kita bisa mengkonfigurasi si db10 ini menggunakan nano db.10. Kita konfigurasi namanya seperti tadi yaitu di sini irza.com. Lalu di sini juga untuk serialnya saya akan mengganti menjadi 5. Lalu pada localhost kita ganti juga ns1. Kita ganti juga ns1 irza.com. Lalu di sini kita ganti menjadi 2. Lalu ini kita ganti menjadi lalu in, lalu kita ganti menjadi ptr, menjadi ptr-nya itu menjadi ns. Lalu di sini juga kita ketikkan sama seperti di atasnya yaitu ns1.irza.com. Lalu bawahnya kita ketikkan 4, tab in, ptr, tab lagi www.irza.com. Lalu kita Ctrl X, Y, lalu enter. Untuk mengeceknya saya akan coba cek menggunakan cat db.irza lalu juga cat db.10. Enter. Kita masuk ke materi yang ke-6 yaitu verify konfigurasi restart server. Jadi kita akan memverifikasi konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Di sini saya akan memastikan apakah ada error atau tidak. Kita konfigurasi pada materi sebelumnya. Ketik name strip check-off. Lalu enter. Dan jika tidak muncul apa-apa maka konfigurasinya yang sudah kita lakukan itu sudah benar. Lalu name strip checkzone irza.com db.irza. Nah, benar yaitu serinya itu 5. Lalu kita cek juga name strip checkzone 10.10.10.in strip addr titik apa lalu db.10. Nah, di sini juga sama yaitu serialnya itu 5. Maka sudah benar. Lalu tinggal kita merestartnya saja menggunakan sistem ctl restart pin 9. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu mengenai pengujian autoritatif dan DNS server. Saya akan melakukan pengujiannya di Ubuntu Client. Sebelumnya diubah untuk Ubuntu Client, saya sudah mengkonfigurasi resolvernya dengan menambahkan name server 8.8.8.8. Untuk bisa ping ke suatu domain, di sini saya akan mengubahnya. Kita masuk ke router terlebih dahulu menggunakan sudo su, lalu cd, lalu ketik nano/etc/resolve.conf. Nah, scroll. Di sini ternyata konfigurasinya sudah tidak ada. Lalu di bawahnya kita ketikkan name server 10.10.10.2 yaitu IP dari Debian servernya yang kita jadikan sebagai lokal dan S. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita ketikkan di irza.com. Enter.